tamu kita yang sangat kita banggakan, kita hormati, mujaddid abad berapa ini? Wong pakai hijriyah kok. Abad 15. Romo Ki Haji Ajengan ya, Imaduddin Usman Al-Banteni, semoga panjang umur, dijaga Allah, diselamatkan Allah, dimenangkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini Al-Fakir ingin sedikit menanggapi mengenai hal-hal yang viral bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah ada di barisan Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana tanggapan Al-Fakir? Jadi begini guys, kita tidak usahlah ya terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Biasa-biasa saja. Gak usah terlalu fokus, gak usah. Kiai Haji Marzuki Mustamar dari dulu ya sudah seperti itu. Loncat sana, loncat sini, ikut golongan sana, ikut golongan sini. Beliau dulu pernah mendukung HTI, pernah membela Syiah, pernah. Kemudian pernah punya masalah dengan Habaib di Malang, pernah menghina Sayyidina Umar bin Al-Khattab, pernah. Bahkan beliau dipecat kan dari Nahdlatul Ulama kan, karena memang banyak masalah. Beliau itu banyak masalah. Jadi gak usah terlalu wow gitu ya ketika beliau ada di barisan Keimat, biasa saja. Dan bahkan kemarin sempat ada video beliau mengatakan Keimat itu mujaddid katanya. Maka saya katakan ya, saya setuju, mujaddid fi ifsadiddin. Mujaddid pembaharu dalam merusak agama. Imaduddin rajanya di 2023 sampai 2024. Tapi kalau mujaddid fi iqamatiddin ya enggak lah guys. Beliau tidak pernah mutakhassis fi ilmin nasab. Beliau tidak pernah punya guru ahli nasab. Beliau tidak pernah tercatat fiqh oleh para ulama, tidak pernah dikenal di dunia juga. Biasa saja sebenarnya. Dia aja debat kabur terus kok. Bahkan ngajak di UIN Wali Songo sok-sokan 20 orang dihadapkan di depan saya, cukup saya sendirian. Kita datangi, saya sudah pesan tiket, digagalkan kok sama dia. Jadi itu mujaddid fi ifsadiddin. Kullul ulama fi hadhihi dunya, semua ulama di dunia ini min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah yang kutubuhum mu'tabarah, kitab-kitab mereka yang mu'tabarah, dikaji di seluruh dunia, mengithbat, menetapkan nasab ba'alawi. Maka Imad menjadi mujaddid fi ifsadi dzalik, menjadi pembaharu dalam merusak seluruh pendapat itu. Dialah yang membatalkan, mengikuti Murad Syukri ya, orang-orang yang gabrul itu yang diikuti. Ya, mujaddid dalam perusak memang, bukan dalam iqamatiddin, mohon maaf. Dan perkataan Ki Marzuki Mustamar yang mengatakan Imam Ibnu Hajar memang alim, muhakkik mazhab Syafi'i, tapi Keimat mutakhassis dalam hal ini. Ahli Jum'ah begini, beda dengan Keimat. Alim mana saya ahli Jum'ah sama Keimat? Saya ahli Jum'ah toh. Yang ngoten niku. Ibnu Hajar Al-Haytami begini, alim mana dengan Keimat? Alim Ibnu Hajar kan? Nah begini. Nah, terus bagaimana kita berawuh? Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i enggak takhassus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhassus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo ditu. Halo. Nyun sewu, soal natawirin ketorikoan antara Imam Junaid kali Imam Syafi'i, yang ngetop Imam Syafi'i, tapi yang takhassus di bidang toriko itu Imam Junaid. Maka yang jadi rujukan soal toriko bukan Syafi'i, tapi Imam Junaid. Paham mboten niki? Yang takhassus ngurusi hadis, teliti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu pengikutnya Imam
Syafi'i, tapi meskipun dia hanya pengikut, krono khusus takhusus ngurusi hadis, maka rujukan umat tentang hadis itu Imam Bukhari. Clear? Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab, itu loh. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Andai tanya fikih, mungkin masih kepada beliau. Andai tanya kebijakan NU, mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab, yang takhusus itu Kiai Imad. Paham dan non jauh satu lagi, Gus Suaidi top. Halo, di bidang bangun pondok satu galane, tapi nggak ngetop, nggak pentol. Meskipun bakul bakso yang biasa nongkrong di situ, ngajinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, reputasinya kalah jauh dengan Gus Suaidi, tapi Gus Suaidi nggak takhusus nggak pentol. Lah bakul bakso itu takhusus nggak pentol. Soal bagaimana nggak pentol sing kenyil-kenyil, saya lebih percaya pada bakul bakso. Funnya memang, maka kita ikut ke Imad. Ini perbandingan macam apa? Imam Ibnu Hajar dibandingkan dengan Imaduddin, ma bainas sama'i was sumur, jauh antara langit dan sumur, guys. Lalu dicontohkan tasawurnya kepada apa? Contohnya kepada Imam Syafi'i dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari itu gini loh. Ini kalau ngaji begini loh. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu bukan membuat akidah baru. Beliau itu yang mencetuskan metodologi untuk menyerang, melawan Mu'tazilah di saat itu. Bukan berarti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu di atas Imam Syafi'i dalam fi fahmil akidah, bukan. Imam Syafi'i kalau kita hadapkan dengan orang-orang Mu'tazilah, ya KO semua Mu'tazilahnya. Beliau itu ahli debat. Cuma dalam metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari, dan ini selaras, tidak bertentangan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dengan Imad kan bertentangan. Dengan seluruh pendapat ulama kan bertentangan. Jadi gak bisa dicontohkan dengan Imam Asy'ari dengan Imam Syafi'i. Sudah kias ma'al farik itu. Begitu aja gak paham gitu loh. Jadi saya kira tidak usah terlalu serius menanggapi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau sudah biasa loncat sana loncat sini, guys. Sudah biasa. Bela Syiah juga pernah dulu. Sekian, terima kasih.